Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali ya melakukan kegiatan kajian Islam online kita, tentunya dalam rangka kegiatan pesantren kilat kita ya. Tentunya ini merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir insyaallah bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di yaumil qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, kita buka ya sanad kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Kita selawat asgil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Huwa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik ya, kita lanjutkan, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. Kita doakan ada Ibu Yuli ya, kemudian juga Ibu Nelly, dan juga Bapak Waladi, dan juga Mas Boy. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar
pada malam hari ini. Alhamdulillah sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, usahakan ya disimak dari awal sampai dengan akhir. Ya, jangan terlambat datangnya ya. Kemudian juga jangan kemudian langsung kabur ya. Kenapa? Karena tidak utuh nanti memahami materi yang akan disampaikan. Nah, pada bahasan ini, malam-malam ini kita akan mengkaji tentang bagaimana standar penetapan bid'ah dolalah. Ya, sebagaimana kita sudah memahami bahwa bid'ah ini ya digambarkan oleh Imam Syafi'i, ada bid'ah mahmudah ya, ada juga bid'ah hasanah digambarkan oleh juga para ulama ya. Ya, ini kemudian agar kita bisa memahami tidak semua yang dikategorikan bid'ah itu masuk dalam kategori dolalah. Ya, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mahmudah. Kalau menurut Imam Syafi'i ya menggunakan nama bid'ah mahmudah. Kalau menurut pendapat daripada Imam Al-Hafiz Al-Hajar Al-Asqalani ya dia menyebutnya dengan bid'ah hasanah. Yaitu juga sama dengan Imam Nawawi yang menyebutnya juga dengan bid'ah hasanah. Nah, kemudian ya, apa standar penetapan daripada bid'ah dolalah? Ya, standarnya apa penetapan daripada bid'ah dolalah? Sesuatu perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, tapi masuk dalam perkara yang sesat. Ya, perkara yang tidak dibenarkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak diberikan batasan, sekali lagi ya, jika tidak diberikan batasan ya jadi jika tidak diberikan batasan ya, maka hal ini menyebabkan kita ya akan menjadi tidak paham terhadap bid'ah yang disampaikan itu. Ya, maka semua orang akan membuat-buat ibadah dan menyatakannya sebagai bid'ah hasanah. Maka ada batasannya. Maka perlu menetapkan standarnya apa. Ya, jika tidak maka dikhawatirkan umat ini akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Ya, suatu perkara dapat disebut dengan bid'ah dolalah ketika dia melakukan beberapa hal-hal yang akan disebutkan pada malam hari ini. Nah, di antara standar daripada penetapan bid'ah dolalah, yang pertama adalah ya bahwa keyakinan yang batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Ya, jadi kalau seandainya kita perhatikan bid'ah disebut sebagai bid'ah dolalah, yang pertama dasarnya adalah bahwa meyakini sesuatu yang batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Contohnya misalkan ya menyerupakan Allah ya dengan makhluk. Yang pertama ya, jadi contohnya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, contohnya apa? Dia mengatakan Allah duduk bersemayam di atas ars, ya. Kemudian seperti manusia duduk di atas kursi. Jadi dia menafsirkan bahwa Allah duduk di atas ars sebagaimana manusia duduk di atas kursi. Nah, ini masuk dalam kategori bid'ah dolalah. Tidak benar penyampaian semacam ini. Nah, kemudian juga atau menyatakan bersatu dengan Tuhan, seperti misalkan keyakinan panteisme, ya, atau misalkan juga keyakinan yang berkaitan dengan manunggaling kaula Gusti, ya, bersatu dengan Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarnya ketika bid'ah disebut sebagai bid'ah dolalah adalah dia meyakini sesuatu yang batil yang berkaitan dengan ajaran Islam, yang berkaitan dengan dasar-dasar ajaran agama Islam. Contohnya tadi seperti yang disampaikan, yang mengatakan bahwa menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah duduk bersemayam di atas ars seperti manusia duduk di atas kursi. Atau yang kedua contohnya apa? Menyatakan bersatu dengan Tuhan, dirinya bersatu dengan Tuhan. Nah, sehingga tidak mesti dia ibadah, tidak mesti dia sholat, tidak mesti dia baca Quran. Kenapa? Karena dirinya sudah merupakan Tuhan. Atau misalkan keyakinan panteisme, ya, atau misalkan disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Nah, ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan bid'ah dolalah. Nah, kemudian juga atau menyembah Allah namun menghadapkan diri beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia menghadapkan dirinya, meyakini dirinya menyembahnya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang dilarang, sesuatu hal yang dibenci dan tidak berkaitan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan bid'ah dolalah. Ya, atau mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap.
wah ini Al-Quran nggak lengkap, Al-Quran harus direvisi, itu bid'ah dolalah, perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mengingkari takdir, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian juga termasuk dalam kategori bid'ah dolalah. Atau menyatakan selain Nabi itu maksum. Ya, ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Maka yang demikian juga termasuk dalam kategori bid'ah dolalah. Artinya apa? Dia meyakini sesuatu yang batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Nah, ini sangat dilarang dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga ya pernyataan bahwa agama Islam tidak relevan ya dengan zaman sekarang. Ya, wah ajaran Islam tidak relevan dengan zaman sekarang. Maka Quran mesti dirubah, Quran mesti diotak-atik, Quran mesti diperbarui. Nah, perkataan semacam ini ya termasuk perbuatan bid'ah dolalah. Sesuatu yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam. Ya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang semacam ini yang tidak berkaitan dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Dan semua yang keyakinan yang dibuat-buat yang menyebabkan orang meyakininya disebut sebagai kafir. Nah, ini sesuatu hal, poin pertama yang disebut bahwa ya hal-hal ini berkaitan dengan bid'ah dolalah. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah mengubah bentuk ibadah yang telah disyariatkan. Nah, jadi yang kedua disebut dengan bid'ah dolalah kalau dia mengubah bentuk ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan apa? Seperti ya dia menambah atau mengurangi ya jumlah rakaat. Ya, di sholat subuh harusnya 2 rakaat, karena dia merasa imannya sedang meningkat, maka sholat subuhnya dibuat 3 rakaat. Nah, ini nggak benar ini bid'ah dolalah. Sesuatu yang kemudian bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Atau dikurangi sholat subuhnya karena dia lagi malas, maka dibuatlah sholat subuhnya hanya 1 rakaat. Nah, ini nggak benar. Yang menambah, mengurangi yang berkaitan dengan sholat wajib. Ini sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada orang yang berbuat semacam ini, maka dia masuk kategori bid'ah dolalah. Perbuatan yang diada-ada, yang dibuat-buat dan bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Atau mengurangi takaran zakat fitrah. Harusnya zakat fitrah 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya, dengan menggunakan beras misalkan. Kemudian dia buat menjadi 1 kilogram beras. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian bid'ah ya, diada-ada dan sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka masuk dalam kategori bid'ah dolalah. Tidak boleh melakukan perbuatan semacam ini, dan perbuatan semacam ini sangat dibenci oleh Allah dan tidak sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan dalam memahami bid'ah dolalah. Ya, atau misalkan juga mengurangi jumlah sujud dalam sholat. Ya, harusnya kita 1 rakaat 2 kali sujud, maka dia hanya 1 kali sujud saja. Ya, 1 kali sujud, iftirosnya nggak ada, langsung dia naik ke atas. Ya, kenapa? Lagi malas saya. Nah, lagi malas saya kata. Ini sesuatu hal yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau misalkan mengganti surat Al-Fatihah dengan surat yang lain. Ketika dia melaksanakan ibadah sholat fardu, maka dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Misalkan dia ganti yang wajibnya dengan surat Al-Kahfi misalkan. Ya, karena namanya Kahfi, itu nggak boleh. Atau misalkan dia ganti dengan surat Maryam. Ya, karena namanya Maryam, itu juga nggak boleh. Atau misalkan dia ganti dengan surat Al-Munafikun, karena namanya munafik, itu juga nggak boleh. Ya, jadi mengganti sesuatu yang kemudian sudah diwajibkan, sudah diatur dasar-dasar ketentuannya, maka itu masuk dalam kategori bid'ah dolalah. Ya, maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka surat Al-Fatihah tidak boleh diganti dengan surat yang lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau misalkan mengubah lafaz azan. Ya, misalkan Allahu Akbar, Allahu Somad. Nah, itu nggak boleh. Ya, lafaz azan sudah jelas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh diganti. Allahu Akbar, Allahu Somad. Nah, katanya biar Allah Tuhan yang Esa misalkan. Itu nggak boleh. Ya.
Ya, jadi nggak boleh. Allah tempat bergantung katanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh merubah lafaz azan. Kenapa? Sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika dia melakukan hal yang semacam itu, maka masuk dalam kategori bid'ah dolalah. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu yang kemudian yang kedua. Nah, jadi yang pertama tadi poinnya keyakinan batil berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Dan yang kedua, mengubah bentuk ibadah yang telah disyariatkan. Ya, seperti tadi menambah mengurangi jumlah rakaat salat fardu ya, kemudian mengurangi takaran zakat fitrah, kemudian juga mengurangi membuat sujud sebelum ruku dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan dia menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ya, mengubah waktu ibadah. Jadi standar penetapan bid'ah yang ketiga mengubah waktu ibadah. Ya, seperti misalkan sholat subuh jam 9 pagi. Kan sholat subuh itu dari mulai kapan? Dari terbit fajar sampai sebelum zuhur katanya. Nah, ngaco ini dia. Pemahaman semacam ini. Akhirnya apa? Dia sholat subuhnya jam 9. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang misalkan gitu. Ya, ini sesuatu hal yang dibuat-buat, sesuatu hal yang diada-ada dan sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau ada orang yang semacam ini bisa dipastikan bahwa dia menyimpang dan sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, merubah bentuk azan, kemudian membuat sujud sebelum ruku juga nggak boleh. Ya, nah jadi mengubah waktu ibadah tadi seperti ya, sholat subuh jam 9, itu nggak boleh. Sholat subuh jam 11 siang, nggak boleh. Kecuali sholat duha jam 11, boleh masih. Ya, sholat duha jam 10 masih boleh. Tetapi ketika sudah masuk dalam kategori mengubah waktu ibadah, maka ini merupakan sesuatu hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan puasa setengah hari. Ya, misalkan puasa setengah hari saja. Nah, ini juga sesuatu hal yang kemudian kalau kita perhatikan tidak sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah atau mengubah tempat ibadah seperti tawaf di Bukit Keramat misalkan. Tawafnya bukan di Ka'bah tapi di Bukit Keramat. Ya, tawafnya misalkan di kuburan dan tempat-tempat yang lainnya. Ini sesuatu hal yang bid'ah dolalah, menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang keempat, ya meyakini ada suatu keutamaan pada suatu ibadah yang dilakukan dengan cara khusus, ya tanpa ada dalil syar'inya. Ya, misalkan berpuasa dengan menjemur diri, ya di panas akan mendatangkan keutamaan. Misalkan dia puasa menjemur diri di keadaan panas akan mendatangkan keutamaan. Ya, kemudian sebagai bentuk ritual. Kemudian juga berpuasa selama 40 hari akan mendapatkan ini dan itu. Itu juga sesuatu hal yang bid'ah dolalah. Ya, atau misalkan sholat dengan pakaian tertentu akan mendapatkan keutamaan tertentu. Ya, kalau putih memang itu sunnahnya Rasul misalkan ya. Ini sholat pakaian tertentu lah akan mendatangkan keutamaan tertentu yang tidak ada dasarnya dari hadis baginda Rasulullah SAW. Ya, atau misalkan diam pada hari Senin akan mendapatkan keutamaan yang khusus. Nah, jadi ini sesuatu yang mengada-ngada yang tidak pernah dibuat oleh baginda Rasul dan juga kemudian tidak pernah ada di zaman para tabi'in, para sahabat serta bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus digarisbawahi tentang standar penetapan bid'ah dolalah. Nah, jika kita ada di antara melakukan hal ini, maka singkirkanlah, hilangkanlah agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apalagi? Yang kelima menyatakan keutamaan khusus pada waktu tertentu atau tempat tertentu atau orang tertentu atau zikir tertentu atau surat tertentu tanpa adanya dalil syar'i. Ya, seperti misalkan keutamaan zikir yang dibuat oleh orang tertentu tetapi tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari kalangan sahabat, para tabi'in, para ulama dan itu bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, maka kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang demikian ini, insya Allah kita akan terhindar dari bid'ah dolalah, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi ini juga bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya apalagi yang keenam, membuat ibadah khusus.
ya, membuat ibadah khusus dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan keutamaan tertentu. Misalkan, sholat 100 rakaat pada malam Maulid Nabi akan mendapatkan ini dan itu, tidak dasarnya. Ya, ketika kita merayakan kegiatan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, misalkan dengan membaca Sirah Nabawiyah, ya, atau Al-Barjanji, membaca kisah-kisah Rasulullah, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah agama, ya, silaturahim di situ, ada makanan di situ, bagus luar biasa. Ya, dikatakan oleh Imam As-Suyuti itu bagus, Imam Al-Hafiz, Al-Hajar, Al-Asqalani, baik itu, silahkan, tidak apa-apa. Tetapi ketika misalkan di malam Maulid Nabi, dia melaksanakan misalkan sholat 100 rakaat, akan mendapatkan ini dan itu, ya, tidak ada dasarnya. Ya, dari para tabi'in juga nggak pernah ada. Ya, bahkan juga dari baginda Rasulullah SAW apalagi. Nah, ini yang kemudian yang diada-ada, yang bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Ya, tetapi ketika dia niatkan hanya sebatas sholat hajat, sholat tahajud, ya boleh saja, silahkan tidak. Tapi kalau dia ada niatnya sholat khusus tertentu, mendapatkan keutamaan tertentu pada malam Maulid Nabi, nah itu harus ada referensinya. Siapa yang pernah membuat itu? Apakah Rasul? Kalau jelas tidak, karena bid'ah. Ya, apakah di situ ada para sahabat melakukan? Apakah di situ ada misalkan para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi, atau Imam Hambali, atau misalkan para ulama-ulama yang ada, Syekh Ibnu Taimiyah, atau Syekh Albani, atau misalkan Syekh bin Bas, atau Syekh Utsaimin dan sebagainya. Nah, ini yang harus kemudian kita kritisi, hal-hal yang kemudian bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, kalau kita perhatikan penetapan standar bid'ah dolalah, ya, berkumpul melakukan sesuatu ibadah, ya, pada waktu tertentu dan tempat tertentu dengan keyakinan ada alasan tertentu terhadap perbuatan tersebut. Ya, adapun berkumpul di masjid pada malam Maulid Nabi, ya ini beda lagi nih. Adapun berkumpul tertentu pada malam Maulid Nabi, ya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, ceramah agama, bahkan seputar sejarah Nabi Muhammad SAW, atau pada malam tahun baru hijrah sebagai muhasabah, introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dianjurkan untuk memanfaatkan momen tersebut dalam membahas masalah tertentu yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iya, ini luar biasa ini. Nah, inilah yang kemudian kalau kita perhatikan, ya, melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan dia pada 12 Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dia mengadakan tabligh akbar, kajian Islam, ya, momentum meneladani akhlak Rasulullah. Nah, itu sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya momentum untuk menggali bagaimana sejarahnya baginda Rasulullah SAW. Atau bahasa yang kemudian di bangsa kita sering lakukan langsung to the point, hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian membuat kita pada intinya bisa memahami sirah nabawiyah, pada intinya bisa memahami sejarah baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga adik-adik pelajar nih sayang kepada Rasul, cinta kepada Rasul, kenal kepada Rasul, ya jangan kemudian tokoh-tokoh Korea aja yang diidolakan. Ya, masa nabinya sendiri nggak paham? Ketika ditanya, ayo sebutkan 5 nama pemain bola internasional. Wah, bisa semuanya tuh. Oh, David Beckham, ya siapa lagi itu? Zinedine Zidane, ya Ronaldo. Wah, hafal. Tapi giliran ditanya, coba sebutkan 5 sahabat baginda Rasulullah SAW. Ya, pusing dia, nggak tahu dia. Padahal Masya Allah itu merupakan dasar agamanya. Ya, ketika ditanya tentang artis, ketika ditanya tentang pemain sepak bola, dia ngerti, dia paham, dia bisa menyebutkan. Tapi ketika ditanya, ayo sebutkan 10 sahabat Rasulullah SAW, bingung dia. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, dia tidak mengenal baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kita bicara sirah nabawiyah, kalau kita bicara jejak perjuangan dakwah Rasul, maka di situ kita akan membahas juga ada sahabat-sahabat yang setia bersama dengan Rasulullah SAW. Di antara mungkin yang sudah sangat populer ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya.
kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, ada Khalid bin Walid yang 109 kali perang kurang lebih tidak pernah terkalahkan dalam hidupnya, bahkan dia wafatnya dalam keadaan sakit di atas tempat tidur. Padahal dia ingin sekali wafatnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah menentukan Khalid bin Walid yang menang dalam peperangan-peperangan dalam Islam ini, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit di tempat tidur. Nah, ini merupakan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah kisah-kisah bagaimana perjuangan dakwah baginda Rasulullah, sejarahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin ya bersama dengan Rasul, ya minimal kita kenal dengan Rasul, kita tahu akhlaknya Rasul, kita bisa mengikuti Rasul, kita ingin mengikuti Rasul, dan kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat ya. Jadi para pelajar, mahasiswa, mak-mak, bapak-bapak, remaja sekalian, ayo kita semangat mencontoh bagaimana perjuangan dakwah dan meneladani akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian kita pahami ya sebagai bentuk daripada sesuatu hal penetapan standar daripada bid'ah dolalah. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, membuat batasan tertentu dalam takaran, jarak, jumlah, bilangan, waktu yang telah ditetapkan syariat Islam. Seperti contoh misalkan, ya, berat nisab zakat, ya dia buat semaunya. Ya, kemudian juga kalau kita perhatikan jarak qashar salat, ya digambarkan oleh mazhab Syafi'i kurang lebih sekitar 89 sekian kilo atau 90 kilometer. Ya, atau juga misalkan dengan yang lainnya, dia buat sendiri, misalkan 30 kilometer. Ya, tanpa ada rujukan dasar para ulama, para tabi'in, para sahabat, hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian inilah yang menyebabkan dia menjadi bid'ah dolalah. Ya, dia mengada-ngada sendiri tanpa dasar yang jelas sehingga bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan jumlah bilangan kifarat, ya dia apa kafarat gitu ya, dia tetapkan sendiri. Ya, atau misalkan jumlah batu melempar jumroh, dia karang-karang sendiri, dia buat-buat sendiri. Atau misalkan jumlah putaran tawaf ya, kalau kita biasa 7 kali putaran, dia buat 3 kali putaran saja. Karena capek, insya Allah pahalanya besar juga lah. Allah Maha mengetahui. Nah, ini sesuatu hal yang diada-ada, yang diperbuat-buat, yang bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang semacam ini harus kita tinggalkan ya, dan kita ganti dengan sesuatu hal yang minimal kita mengerjakan amal-amal solih yang ada dasarnya, misalkan dengan bid'ah mahmudah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Nawawi ada bid'ah hasanah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ada bid'ah hasanah. Nah, untuk bid'ah dolalah, maka kita harus meninggalkannya. Kenapa? Karena bertentangan dengan sunnahnya baginda Rasul dan juga kesepakatan para ulama yang ada. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kesembilan, yang terakhir ya, tentang yang berkaitan dengan bid'ah dolalah ini, ya standarnya adalah bagaimana semua perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil ya dari syariat Islam. Apakah dalil itu dari nas, dari teksnya Al-Quran atau hadis, atau pemahaman terhadap nas tersebut, atau secara terperinci dalam dalil, atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah bid'ah dolalah. Ya, jika tidak ada dalam hal tersebut, maka itu bid'ah dolalah. Ya, jika terangkum dalam dalil, apakah itu bersifat yang teks atau nas Al-Quran atau hadis, atau pemahaman terhadap nas tersebut, ya, atau secara terperinci dalam dalil, atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah sunnah hasanah. Ya, maka itu adalah sunnah hasanah. Ketika terjadi ikhtilaf antara dalil-dalil, ya maka dalil yang bersifat nas lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat global. Ya, dalil khusus ya lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat umum. Ya, dalil yang disebutkan secara nas lebih didahulukan daripada dalil yang disebutkan pemahaman terhadap nas. Ya, dengan demikian maka pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan nih. Jadi jangan mentang-mentang ada hadis yang berkaitan dengan bid'ah dolalah finnar, kemudian mengeneralisir setiap perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, maka bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah finnar. Nah, ini ya menurut pendapat saya dan banyak pendapat para ulama tidak benar, karena hadis ini adalah global. Ya, hadis ini adalah global, hadis umum, tidak bisa digeneralisasikan seluruhnya.
Maka kemudian butuh penafsiran yang ada pada para tabi'in dan para ulama. Di antaranya misalkan siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwa ada bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semakin mantap menjalankan agama, tidak terkontaminasi dengan pengaruh yang mengatakan bid'ah dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat itu adalah kemudian neraka. Ya, Maulid Nabi ini nggak ada contohnya, maka dia bid'ah. Setiap bid'ah dolalah finnar. Nah, peringatan Isra Mi'raj itu ada contohnya. Setiap ini perbuatan yang diada-ada maka kemudian dia sesat, setiap sesat neraka. Nah, ini tidak benar ungkapan semacam ini menurut pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya tadi Imam Syafi'i dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga ada juga pendapat daripada Imam As-Suyuti. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, maka kalau kita perhatikan seandainya Imam Syafi'i tidak membagi bid'ah, seandainya ini Imam Syafi'i tidak membagi bid'ah, ada bid'ah mahmudah dengan bid'ah dolalah, maka Ibnu Taimiyah merutinkan membaca Al-Fatihah dari setelah sholat subuh hingga terbit matahari, padahal Rasul tidak pernah mengajarkan dan melakukannya. Ya, Ibnu Taimiyah melakukan itu, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Ya, seandainya nih Imam Syafi'i ya tidak membagi bid'ah menjadi bid'ah mahmudah ya atau bid'ah yang dibolehkan ya atau bid'ah yang baik ya dengan bid'ah dolalah, maka pendapat Ibnu Taimiyah yang meruntinkan baca Al-Fatihah dari selesai sholat subuh hingga terbit matahari padahal tidak pernah dibuat oleh baginda Rasul dan Rasul tidak pernah mengajarkan. Yang kedua, pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas yang mengajarkan ramuan tangkal sihir padahal Rasul tidak membuat dan mengajarkannya. Yang ketiga, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang mengajarkan sholat sunnah tahiyatul masjid di tanah lapang tempat sholat id, padahal Rasul tidak pernah melakukan dan mengajarkannya. Para imam masjid di Saudi Arabia membaca doa khotam Quran dalam sholat tarawih di akhir Ramadan, padahal Rasul tidak pernah mengajarkannya, apalagi melakukannya. Andai kita berpegang ya kepada kaidah setiap yang tidak dilakukan Rasulullah maka haram, ya, andai kita masih berpegang kepada setiap yang tidak dilakukan Rasul adalah haram, ya, andai ya setiap yang tidak dilakukan Rasul adalah haram, maka Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Bas, Syekh Ibnu Utsaimin dan juga para imam Saudi Arabia semuanya telah melakukan perbuatan haram. Ya. Itu luar biasa, Masya Allah. Padahal itu sesuatu yang diperbolehkan. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik. Ya, kenapa? Karena tidak bertentangan dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian kita harus memperhatikannya agar kemudian kita bisa bijaksana dalam mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, mudah-mudahan nih walaupun masih pelajar ya, emak-emak juga yang menyaksikan bapak-bapak remaja, supaya kecerdasan sakofa Islamiyah kita ini luas. Ya, sakofa Islamiyah ini kita luas, tidak hanya belajar kepada satu kelompok saja, ya, satu guru saja. Ya, sehingga kita punya sakofah yang luas, ya, kemudian bisa menerima perbedaan. Ya, kalau saya pribadi, misalkan contoh ada ikhtilaf, ya, ada yang tidak melakukan Maulid Nabi karena tidak pernah dibuat oleh Rasul, silakan, itu benar menurut saya. Ya, tetapi jangan asal gampang ya mengatakan bahwa saya nggak menuduh siapa-siapa ini ya, tapi jangan asal gampang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi, di situ ada baca Al-Barjanji Sirah Nabawiyah atau dia membaca sejarahnya Rasul, di situ ada baca Al-Qur'an, di situ ada ceramah agama Islam, di situ ada kemudian makanan, di situ sedekah makanan, di situ ada silaturahim, dikatakan bid'ah dolalah. Bid'ah itu nggak pernah dibuat Nabi, sesat itu kemudian haram, nggak boleh semacam itu, nggak boleh. Kenapa? Bisa merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Ini masih dalam batasan ikhtilaf, ya, masih dalam batasan ikhtilaf, ya. Maka kemudian kedepankanlah bagaimana cara pandang wawasan kita yang luas, pemahaman ilmu kita yang luas, agar kemudian kita bisa menerima perbedaan dan tidak gampang memecah belah persatuan umat. Nah, ini yang kemudian kita harus perhatikan. Jika tidak ingin melaksanakan peringatan Maulid Nabi, silakan. Ya, silakan saja. Ya.
Kalau ingin melakukan peringatan Maulid Nabi, silakan juga silakan. Ya sama-sama silakan. Ya artinya apa? Saling sama-sama memahami ikhtilaf daripada perbedaan pendapat para ulama masing-masing. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan begitu, ya tidak ada saling mencela dan sebagainya. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamah bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin, insya Allah. Amin ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya semuanya ya, insya Allah. Jadi ini padat, singkat, mudah-mudahan bermutu, ini berkualitas ya, supaya kita lebih luas pemahaman kita terhadap sakofa Islamiyah, terhadap wawasan Islam kita ya, sehingga insya Allah kita bisa lebih mudah menjalaninya, lebih mantap menjalaninya sesuai dengan keyakinan kita akan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, silakan ada yang mau tanya sampai sini. Halo. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, baik kita baca suratul Fatihah buat kita semua yang hadir ya. Untuk diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita ya. Semoga penyakit kita semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit orang tua kita disembuhkan oleh Allah. Akalnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipositifkan akalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya disehatkan, badannya dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sedang punya hutang, semoga dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang sedang kesulitan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ada Ibu Yuli ya, dan juga Ibu Nelly, Bapak Waladi, Mas Boy. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan usahanya, dilancarkan usahanya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilapangkan, diberkahkan, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal alamin. Baik ya, mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar datangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.